Bacaan hari ini adalah Kejadian pasal 32 ayat 1-12. Mari kita baca bersama. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu, Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab, pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, 'Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu, dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Amin." Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Doa Yakub. Jika kita harus menyebutkan orang yang menjalani kehidupan paling paradoks dan penuh kontradiksi dalam sejarah, dan penuh kontradiksi, mungkin kita akan menyebut Alfred Nobel. Ia menemukan dinamit, yang menurutnya akan mempercepat berakhirnya perang dan kedatangan perdamaian. Ironisnya, dinamit justru menyebabkan kematian banyak orang. Namun, setelah kematiannya, lahirlah hadiah Nobel, termasuk hadiah Nobel perdamaian, yang ironisnya mencerminkan kontribusi yang ironis terhadap perdamaian dunia. Kisah di balik hadiah Nobel bermula pada 1888, ketika saudara laki-lakinya, Ludwig Nobel, meninggal. Beberapa surat kabar keliru memberitakan kematian Alfred Nobel, dengan judul seperti, "Pedagang kematian telah meninggal." Dr. Alfred Nobel, yang memperkaya diri dengan menemukan cara membunuh lebih banyak orang lebih cepat, telah meninggal kemarin. Kejadian ini sangat mengejutkan Nobel. Ia menyadari betapa negatifnya warisan yang akan ditinggalkannya. Oleh karena itu, ia menulis wasiatnya dan mendirikan hadiah Nobel. Nobel mengalami peristiwa unik, membaca berita dukanya sendiri meninggal. Pengalaman ini mengubah hidupnya, mendorongnya untuk meninggalkan warisan yang lebih positif. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kita juga menemukan sebuah perubahan urutan yang serupa. Allah menunjukkan kasih dan anugerahnya dengan cara yang berlawanan dengan ekspektasi kita. Biasanya kita berpikir, berdoa, lalu Allah menjawab. Tidak ada yang berpikir sebaliknya. Aku menerima jawaban Allah, lalu aku berdoa. Urutannya selalu doa, kemudian jawaban. Namun dalam bacaan kita, urutannya terbalik. Kita melihat doa Yakub, ayat 9-12. Mari kita baca ayat 11 bersama-sama. "Ya Tuhan, bebaskanlah aku dari tangan Esau, saudaraku ini, sebab aku takut ia akan datang membunuh aku beserta istri dan anak-anakku." Yakub berdoa sungguh-sungguh untuk dibebaskan dari Esau. Sebelumnya, Yakub telah mengirim hamba-hambanya kepada Esau untuk memberitahukan kedatangannya dan mengirimkan hadiah, berharap melunakkan hati Esau. Namun, kabar yang diterima mengecewakan. Esau datang dengan 400 orang. 400 orang bukanlah sambutan hangat bagi saudara yang telah lama terpisah. Ini menunjukkan Esau masih menyimpan dendam. Ayat 7 menyatakan, sangat takutlah dan merasa sesak hati. Maka Yakub berdoa, "Bebaskanlah aku dari tangan Esau, saudaraku." Biasanya, kita berpikir Allah akan langsung menjawab doa Yakub. Pergumulan Yakub dengan Allah di sungai Yabok, yang menghasilkan nama Israel, bisa dipahami sebagai jawaban doa. Namun, ada jawaban lain yang lebih kuat dan langsung. Mari kita baca ayat 1 dan 2 bersama-sama.
Ketika Yakub melanjutkan perjalanan, malaikat-malaikat Allah bertemu dengan dia. Melihat mereka, Yakub berkata, "Ini adalah pasukan Allah." Lalu ia menamai tempat itu Mahanaim. Yakub baru saja berpisah dengan Laban dan memulai perjalanan pulang. Ia mengalami peristiwa luar biasa. Bertemu dengan malaikat-malaikat Allah, pasukan Allah. Saudara-saudara terkasih, inilah jawaban Allah atas doa Yakub. Setelah mendengar Esau datang dengan 400 orang, Yakub berdoa untuk perlindungan. Doanya dijawab dalam ayat 1 dan 2. Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya, pasukannya. Ayat 1 dan 2 tampak ganjil. Cerita pertemuan dengan malaikat-malaikat Allah tiba-tiba muncul tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai interaksi mereka, dan langsung berlanjut dengan Yakub mengirim hamba-hambanya kepada Esau. Mengapa cerita ini diletakkan di sini? Jika tidak dikaitkan dengan doa Yakub, bagaimana kita menafsirkan keduanya sebagai satu kesatuan? Bagaimana jika kita membaca dari doa ke cerita pasukan Allah secara terbalik? Bukankah akan lebih logis? Jawaban doa yang lebih akurat dan kuat adalah ketika Allah menunjukkan pasukannya sebagai jawaban atas doa Yakub untuk perlindungan dari Esau. Bukankah pasukan Allah yang mampu melawan 400 orang lebih alami sebagai jawaban atas doa Yakub? Yakub mendengar tentang 400 orang Esau. Ia takut dan cemas. Ia berdoa. Namun, Allah telah mengetahui hal ini. Allah bertindak. Yakub berdoa. Allah telah mengirimkan pasukannya dan membuatnya bertemu dengan pasukannya di perjalanan menuju Esau. Jadi, pasukan Allah sudah bersama Yakub dan Allah telah menunjukkannya kepadanya. Allah mengetahui ketakutan dan kecemasannya dan telah menunjukkan kekuatannya untuk meyakinkannya. Kita sering merasa jika tidak berdoa secara spesifik, kita tidak akan menerima jawaban sesuai keinginan. Namun, Allah berada di luar doa kita. Ia mengetahui kebutuhan kita bahkan sebelum kita berdoa, dan Ia telah mempersiapkannya. Dalam bacaan kita, berdoa berarti mengingat apa yang telah Allah siapkan, mempercayai dan menyerahkan kepadanya apa yang telah Ia tunjukkan. Itulah doa yang diajarkan kepada kita. Pada Februari lalu, dalam khotbah tentang kisah para rasul pasal 12, dengan judul Doa Melebihi Doa, saya membahas tentang pembunuhan Yakobus dan penahanan Petrus. Jemaat berdoa untuk Petrus. Apa yang terjadi? Petrus dibebaskan secara ajaib dan tiba di rumah Maria, ibu Markus dan Yohanes. Mereka mengetuk pintu, namun tidak menyadari itu Petrus. Mereka mengira itu malaikat pelindung Petrus. Mereka berdoa. Mereka berdoa untuk Petrus, tetapi tidak tahu Allah akan menjawabnya dengan cara ini. Doa melampaui doa mereka. Bahkan setelah itu, Herodes, yang dianggap sebagai dewa, meninggal. Apakah jemaat berdoa untuk hal ini? Mungkin ada yang diam-diam berdoa, tapi bukan doa utama jemaat. Namun Allah membunuh Herodes. Doa melampaui doa berarti Allah menjawab doa yang dipanjatkan tanpa keyakinan akan jawabannya. Bahkan untuk hal-hal yang tidak didoakan, Allah mendengar dan bertindak. Allah menunjukkan kesetiaannya. Bacaan kita sama. Allah menjawab doa Yakub, Yakub berdoa. Allah tidak berpikir, haruskah aku menjawab? Baiklah, aku akan bermurah hati, lalu memberikan jawaban. Allah tidak bertindak demikian. Allah mengetahui kebutuhan Yakub sebelum Yakub berdoa dan telah memenuhinya. Doa dimulai pada ayat 9, tetapi jawabannya ada pada ayat 1 dan 2. Inilah kehidupan berkat umat Allah. Doa Yakub di ayat 1 dan 2 belum dimulai, tetapi Allah telah mendengarkan dan menjawabnya sejak ayat 9. Semoga kita menjadi orang yang berdoa di ayat 9, tetapi menerima jawaban di ayat 1 dan 2. Semoga kehidupan seperti ini menjadi bagian kehidupan kita yang percaya. Saya mendoakannya dalam nama Tuhan. Mari kita baca ayat 9 lagi. Ketika Yakub melanjutkan perjalanan, malaikat-malaikat Allah bertemu dengan dia. Lebih tepatnya, yang bertemu dengan. Apakah Yakub bertemu malaikat-malaikat Allah atau malaikat-malaikat Allah bertemu Yakub? Kalimat ini agak janggal secara gramatikal. Biasanya orang berkata, ketika Yakub melanjutkan perjalanan, Yakub bertemu malaikat-malaikat Allah. Atau, ketika Yakub melanjutkan perjalanan bertemu malaikat-malaikat Allah. Namun, Alkitab berkata, malaikat-malaikat Allah bertemu dengan. Subjek sengaja diubah. Dengan sedikit penyesuaian, kita dapat menerjemahkannya. Yakub berjalan, dan malaikat-malaikat Allah datang menemuinya. Malaikat-malaikat Allah menjadi subjek, pelaku tindakan. Subjek sebelum dan sesudah kalimat ini adalah Yakub. Tetapi dalam kalimat ini, Yakub menjadi objek. Jadi bukan Yakub yang bertemu malaikat-malaikat Allah, tetapi malaikat-malaikat Allah yang bertemu Yakub. Artinya sangat berbeda. Allah, melalui malaikat-malaikatnya, menjadi subjek, menunjukkan pekerjaan Allah yang aktif dan mandiri. Bahkan,
Sebelum Yakub mengetahui tentang 400 orang Esau, bahkan sebelum ia berdoa, Allah menunjukkan pasukannya. Ini was ring luar biasa. Pasukan Allah yang akan melindungi Yakub telah datang kepada Yakub, bertemu dengannya, dan menunjukkan bahwa mereka bersamanya. Sebelum Yakub mengetahuinya, sebelum Yakub berdoa. Saudara-saudara terkasih, urutannya bisa berubah. Seperti Nobel yang berubah setelah membaca berita dukanya sendiri, urutan doa dan jawabannya juga bisa berubah. Meskipun doa dimulai pada ayat 1 dan 2, Allah menjawabnya pada ayat 9. Dalam perubahan urutan ini, kita melihat kasih Allah yang besar. Jawaban atas doa yang datang sebelum doa kita, itulah berkat anak-anak Allah. Allah kita bergerak lebih cepat dan bekerja lebih kuat untuk kita daripada doa kita. Tidak apa-apa jika kita tidak mempercayai doa kita. Allah kita lebih setia. Tidak apa-apa jika doa kita belum sempurna. Allah kita lebih sempurna. Saudara-saudara, mari kita renungkan kehidupan kita. Banyak hal seperti ini terjadi. Anda mungkin ingat banyak peristiwa di mana jawabannya lebih cepat daripada doanya. Saya baru mulai berdoa untuk dikirim ke Jerman pada musim panas 2004. Namun, Allah sudah merencanakannya jauh sebelumnya. Jawabannya lebih cepat daripada doanya. Di SMA saya, bahasa Jerman baru diajarkan pada tahun saya masuk. Dan saya memilih bahasa Jerman. Apakah ini kebetulan? Saya juga masuk ke jurusan sastra Jerman yang kemudian dihapus. Saya tidak pernah bermimpi akan belajar bahasa Jerman sampai tepat sebelum memilihnya. Ini bukan kebetulan. Allah bahkan mengubah sistem nasional untuk satu orang. Allah dapat mengubah sistem pendidikan untuk mengirimkan satu orang ke negara tertentu. Jawaban doa Allah telah dimulai sejak saat itu. Doa dimulai di akhir usia 20-an, tetapi Allah telah merencanakannya jauh sebelumnya. Allah telah menjawab sebelum saya berdoa. Percayalah kepada Allah yang menjawab sebelum kita berdoa. Allah yang menjawab melalui pasukannya, bahkan sebelum kita berdoa untuk keselamatan dan perlindungan. Kehidupan kita masih sulit, oleh karena itu kita berdoa. Namun, Allah kita lebih cepat daripada doa kita. Percayalah bahwa campur tangan Allah telah dimulai sebelum doa kita. Ia telah memulai rencana untuk menyelamatkan dan memulihkan kita. Pada waktu yang tepat, Ia akan menyelamatkan kita sepenuhnya. Pada minggu ini, saya mendoakan Anda untuk berjalan bersama Allah yang menjawab sebelum kita berdoa. Semoga Anda melewati minggu ini dengan perlindungan pasukan Allah, dengan anugerah Allah yang melindungi dan menyelamatkan dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Tuhan, ketika kita melihat kembali kehidupan kita, selalu seperti ini. Allah telah bekerja sebelum doa kita. Tuhan, terima kasih. Dalam berbagai situasi yang sulit, kita hanya berdoa. Seperti ketika mendengar Esau datang dengan 400 orang. Berbagai kabar yang melemahkan dan menakutkan akan datang kepada kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan kita adalah seperti ini, dan tetaplah kuat. Tuhan kita bekerja sebelum doa kita. Ia menjawab untuk kita sebelum doa kita. Semoga kita berjalan bersama Allah seperti ini, dan semoga kita menjalani minggu ini dengan kemenangan pasukan Allah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, kita berdoa. Amin.